Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa sehat walafiat dan bahagia. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke kegiatan pertemuan pertama workshop online menjadi penulis super dengan chatbot berbasis AI. Insya Allah saya akan membersamai Bapak Ibu untuk belajar bagaimana membuat quotes dan puisi dengan menggunakan chatbot berbasis AI. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke materinya. Baik, bagian pertama kita akan belajar menulis quotes dengan AI. Sebelumnya kita akan overview dulu apa quotes tersebut ya, supaya sedikit banyak kita akan mengetahui bagaimana dan seperti apa quotes itu. Menurut Oxford Learners Dictionaries bahwa quotes adalah merupakan sekelompok kata atau tulisan pendek yang diambil dari sebuah buku, drama, pidato, dan lain-lain dan diulang karena menarik atau berguna. Jadi quotes ini merupakan kutipan ya atau tulisan pendek yang diambil bisa dari buku, drama, pidato, dan lain-lain. Tentunya memiliki manfaat atau berguna bagi orang-orang yang nanti akan membacanya. Selanjutnya, quotes juga sama dengan kutipan bijak. Kita sering menyebut quote sebagai kutipan bijak atau kata-kata bijak ya. Bisa juga disebut dengan kata-kata hikmah yang berasal dari seorang tokoh, bisa dari seorang nabi atau rasul, orang-orang suci, agamawan, filosof, cendekiawan, pahlawan, penyair, penulis buku, pengusaha, bahkan artis atau aktor, tokoh masyarakat, dan juga mungkin orang-orang biasa yang kata-katanya penuh kebijaksanaan sehingga berkesan dalam jiwa. Lalu apa tujuan quotes itu? Tujuan utama dari quotes sebetulnya adalah untuk menginspirasi dan memotivasi atau membakar semangat dan memberikan dorongan untuk menyelesaikan masalah. Dengan membaca quotes, seseorang dapat menemukan inspirasi dan motivasi yang diperlukan untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah hidup dengan lebih baik. Tentu saja di antara kita pasti pernah membaca beragam quotes, dan dari quotes-quotes yang kita baca itu biasanya ada saja yang menginspirasi kita atau bahkan memotivasi kita untuk keluar dari masalah atau menjadikan diri kita lebih baik. Selanjutnya, saya berikan beberapa contoh quotes. Yang pertama, quotes dari Insinyur Soekarno. Beliau berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Wah, luar biasa ya. Ini quotes dari Bapak Proklamator kita, Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sangat inspiratif dan sangat motivasional sehingga mampu membakar semangat rakyat pada kala itu, bahkan tentu hingga saat ini. Kemudian ada contoh quotes dari salah satu Presiden Amerika Serikat, yaitu Abraham Lincoln. Dia berkata, "Those who look for the bad in people will surely find it." Mereka yang mencari keburukan pada orang lain pasti akan menemukannya. Oh, tentu saja ya, kalau yang namanya keburukan itu mudah sekali dicari, dikorek oleh kita. Tetapi kita seringkali lupa, keburukan juga sebetulnya banyak pada diri kita masing-masing. Kadangkala benarlah peribahasa yang mengatakan semut di seberang lautan nampak, tapi gajah di depan mata tidak terlihat. Jangan sampai kita pandai mengoreksi atau mencari aib orang lain tapi lupa untuk bermuhasabah dengan diri kita sendiri. Selanjutnya ada quotes dari Imam Syafi'i. Ini salah satu quotes favorit saya untuk memotivasi agar selalu belajar dan mencari ilmu. Beliau berkata, "Kullama zadani ilman, zadani fahman bijahli." Setiap kali bertambah ilmuku, semakin aku paham akan kebodohanku. Jadi biasanya kalau orang-orang yang belajar dan terus mencari ilmu,
dia semakin berwawasan, semakin luas pengetahuannya, maka dia sebetulnya sedang mencari atau membuka kebutuhan berikutnya, sehingga dia akan semakin paham tentang kejahilan atau kebodohan dirinya yang banyak tidak tahu. Selanjutnya kita akan masuk ke membuat quotes dengan chatbot berbasis AI. Bapak Ibu tentunya pernah menggunakan atau minimal pernah mendengar Gemini Google, ya, kemudian ada juga Claude, kemudian ChatGPT dan Bing Copilot. Nah, dari beragam chatbot AI ini, tentu Bapak Ibu pernah menggunakan salah satunya atau bahkan mungkin beberapa chatbot ini. Tapi yang akan kita fokuskan pada pembelajaran workshop online ini, kita akan belajar membuat quotes, puisi, cerpen, novelet, dan novel serta buku dengan menggunakan Gemini Google. Jadi chatbot yang akan kita gunakan untuk menulis quotes di kesempatan pertemuan pertama ini adalah Gemini Google. Ini bukan berarti tidak boleh menggunakan yang lainnya ya, seperti ChatGPT maupun Bing Copilot. Tetapi untuk kesempatan workshop ini kita akan fokus menggunakan Gemini Google, yaitu salah satu chatbot milik dari Google. Tentunya Bapak Ibu perlu menyiapkan akun Gmail untuk mengakses Gemini Google ini, dan tutorialnya sudah saya berikan ya, linknya di sini, tinggal diklik saja. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke Gemini Google. Di sini link berwarna biru akan saya klik agar bisa masuk atau login ke Gemini Google. Saya klik. Nah, di sini saya sudah login ya Bapak Ibu. Jadi prosesnya memang sudah berada di dashboard atau di tampilan antarmuka chat Gemini Google. Jadi di sini sudah nampak ya, ada kolom untuk chat atau untuk dialog. Kita bisa memasukkan beragam prompt atau perintah. Di sini juga saya sudah melakukan input prompt untuk beragam keperluan. Ya, jadi nanti kita akan belajar bagaimana menginputkan atau memberikan perintah kepada Gemini Google untuk membuat quotes dan puisi. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan masuk ke link prompt ajaib penulis super dengan AI. Nah, di sini Bapak Ibu sudah bisa melihat ada teks yang berisi prompt untuk menulis quotes dan juga untuk menulis puisi. Linknya sudah saya sertakan ya di WhatsApp, sudah saya share, ada 7 link, dan link untuk prompt penulis super itu yang nomor 2. Jadi kalau Bapak Ibu mengklik ini, maka akan terbuka link yang ini. Nah, ini adalah link yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat quotes dan juga puisi. Bapak Ibu nanti kalau ingin tidak online karena saya menggunakan Google Docs, Bapak Ibu bisa memilih file, kemudian pilih download, lalu pilih Microsoft Word. Jadi nanti Bapak Ibu tidak harus selalu online, tapi bisa dibuka di Microsoft Word di laptop atau komputer Bapak Ibu di rumah masing-masing. Meskipun sebetulnya ini juga bisa digunakan atau diakses di smartphone atau tablet, meskipun tentu daya jangkau atau daya lihatnya akan lebih kecil ketimbang kita menggunakan laptop ataupun komputer. Baik, bagaimana cara menggunakan prompt ajaib menulis quote ini? Baik, Bapak Ibu tinggal mengcopy dan paste prompt di kolom chat Gemini Google ya. Ini ada keterangan berwarna biru. Nah, jadi untuk menulis prompt ajaib menulis quotes, maka langkah pertama ini dari 3 langkah yang telah saya
susun. Di sini akan saya bacakan dulu ya. Bertindaklah sebagai seorang bijak bestari yang ahli menulis quotes. Tulis quotes dalam format tabel 4 kolom dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini ada tema, 20 tema berbeda. Jadi, kalau ada teks berwarna merah, itu artinya silakan disesuaikan dengan kebutuhan atau keperluan Bapak Ibu. Kemudian kolom 1 nomor, kolom 2 tema, kolom 3-nya quotes atau quotes yang dibuat oleh Gemini Google. Kemudian yang keempatnya quotes tokoh terkenal, ya, harus relevan dengan quotes yang di kolom ketiga maksudnya. Kemudian kebaruan, jadi kita berharap agar Gemini Google ini membuat quotes yang baru, ya, original, tidak plagiat dan duplikat, 100% humanized, maksudnya 100% berbahasa manusia, ya, tidak terkesan robot, dan lolos AI detektor. Jadi kalau nanti teks yang dihasilkan oleh Gemini Google ini mampu menghasilkan quotes ataupun puisi, maka harapannya dia bisa lolos AI detektor. Artinya tidak terdeteksi secara full bahwa itu adalah buatan dari AI atau chatbot artificial intelligence. Nah, kita sekarang cukup mengcopy ya. Nah, ini di blok saja sampai berwarna biru. Kemudian diklik kanan, lalu ada perintah salin. Nah, kalau sudah salin, kemudian buka Gemini Google dan pastekan di kolom chat ini. Ya, pilih paste. Kemudian kirim. Kita tunggu beberapa saat sampai Gemini memberikan respon. Baik, Gemini sedang melakukan tugasnya. Nah, ini adalah respon atau jawaban dari Gemini atas perintah atau prompt yang tadi saya inputkan. Nah, di sini sudah nampak bahwa responnya berupa nomor, tema, quotes tokoh, ya. Kita lihat dulu kolom-kolomnya apakah sesuai. Oke. Sudah ada ya 20 ya. Di sini ada 20 tema dan contoh quotes yang dibuat oleh Gemini, dan juga ada quotes tokoh terkenal yang relevan dengan quotes di kolom ketiga. Jadi ini sudah cukup baik memberikan respon atas prompt atau perintah yang saya inputkan. Nah, ini baru langkah pertama dan jawabannya cukup akurat karena dengan model tabel. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengcopy atau memindahkan teks dari respon Gemini ini ke Word misalkan? Caranya tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu. Kita tinggal mengcopy saja lalu pindahkan ke Word atau ke Google Docs juga bisa. Nah, kelebihan dari respon Gemini, dia ini bisa menampilkan pilihan draft. Saya klik ya, tampilkan draft yang ini. Nanti dia akan menampilkan beberapa alternatif jawaban. Nah, biasanya dia memberikan 3 alternatif jawaban atau respon. Ini adalah draft yang pertama yang tadi kita buka, kemudian ini draft yang kedua, dan ini draft yang ketiga. Jadi kita bisa memilih draft yang mana saja sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan pilihan kita ya. Nah, jadi ini kelebihan dari Google Gemini. Nah, kalau sudah seperti ini, misalkan saya memilih draft yang pertama, maka saya perlu untuk mengkopinya. Sebetulnya ini sudah bisa diekspor ke spreadsheet ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengklik ini, maka secara otomatis dia akan menuju ke spreadsheet Google ya, atau kalau di Microsoft Office itu namanya Excel. Tapi saya memilih yang ini ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan pilih yang titik 3 ini ya, kemudian saya klik dan ada pilihan salin.
Kemudian saya akan membuka Word. Saya buka Word. Nah, saya akan pastekan di dokumen Word. Kita tunggu dulu sampai Word-nya terbuka. Lalu saya akan pastekan di sini. Oke, nah sekarang respon dari draft 1, dari langkah 1 yang saya inputkan ke Gemini sudah saya pindahkan ke Word. Ini sudah cukup rapi ya. Nah, saya tampilkan tabelnya ya, dengan cara kita memilih tabel ini ya. Nah, kita pilih saja all border. Nah, dengan begini di Word pun langsung berupa tabel yang sangat rapi ya. Untuk yang teks penjelasannya ini bisa saja kita buang, Begitupun yang di atasnya boleh saja dibuang jika memang tidak diperlukan. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah jawaban atau respon dari langkah pertama prompt untuk kita lihat dulu ya, untuk menentukan tema quotes ya. Jadi sudah sangat rapi dan cukup akurat ya. Perhatikan di sini kolomnya tabelnya 4 kolom ya. Ini ada 20 sudah jelas dengan beragam tema yang berbeda. Nah, ini adalah langkah pertama. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, sebentar. Langkah yang kedua ini, menulis quotes berdasarkan tema tertentu. Nah, ini perintahnya ya Bapak Ibu ya. Ini perintahnya, berdasarkan tema-tema quotes dalam tabel, tulis quotes dalam format tabel 3 kolom. Kalau langkah 1 4 kolom, kalau untuk langkah kedua saya minta 3 kolom. Dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini tema ya, tema ini sekali lagi kalau yang teks berwarna merah ini adalah perlu disesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sendiri ya. Temanya persahabatan. Apakah ada di sini tema persahabatan? Kita lihat saja. Karena nah di sini ada ya. Nomor 9 ternyata ini nomor 9 temanya persahabatan. Ya, ini sekedar contoh gitu ya. Tema persahabatan, jumlah quotes-nya di sini saya berikan contoh 10. Jadi saya ingin agar Gemini menghasilkan quote sebanyak 10 teks quote dengan tema persahabatan. Kolomnya itu kolom 1 nomor, kolom 2-nya quotes, kolom ketiganya quotes tokoh terkenal yang relevan dengan tema persahabatan. Kemudian untuk kebaruannya sama ya dengan sebelumnya, baru, original, tidak plagiat atau duplikat, 100% humanized dan lolos AI detektor. Kalau sudah seperti ini, silakan Bapak Ibu tinggal di blok dan disalin atau di copy, lalu pindahkan atau inputkan kembali ke chat di Gemini Google. Oke, saya sudah pastekan ya. Kemudian saya klik kirim. Jadi ini saya meminta untuk quotes dengan tema persahabatan. Oke, di sini betul ya, sudah ada format tabel dengan 3 kolom. Yang pertama nomor, kemudian teks quote-nya, lalu ada quotes tokoh terkenal yang relevan dengan quotes yang dibuat oleh Gemini. Dan di sini pun sudah ada 10. Ya, tentu saja nanti Bapak Ibu bisa membuat lebih dari 10, tergantung kebutuhan saja. Oke, nah ini sudah bisa menghasilkan teks quote dengan tema persahabatan sebanyak 10 quotes. Dan cara untuk memindahkan atau mengcopy ke
Word seperti tadi saja ya Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa pula di sini tetap ada draft atau alternatif atau pilihan yang bisa kita pilih untuk kita ambil, apakah draft 1, draft 2 atau draft 3 ya. Ya seperti ini. Silakan saja nanti dengan kebutuhan atau keinginan dari Bapak Ibu. Saya ambil yang jawaban atau respon dari draft 1 saja. Lalu saya akan gunakan cara seperti sebelumnya untuk dipindahkan ke Word. Ya, akan saya klik salin atau copy ya dalam bahasa Inggris. Lalu saya buka kembali Word. Oke. Nah, ini saya tulis dulu ya. Langkah 1. Kemudian berikutnya ya. Sini saya tulis langkah 2. Lalu saya kopikan. Saya pastekan maksudnya. Kemudian supaya tampil format tabelnya saya klik yang ini ya. Nah ini adalah icon untuk mengklik agar format tabelnya nampak. Bisa yang mana saja sebetulnya, saya pilih yang ini misalkan ya, atau yang ini boleh. Oke, nah sekarang sudah ada ya 10 quotes yang dibuat Gemini dan juga padanannya atau quotes tokoh terkenal yang sekiranya relevan. Baik, kita sudah ada di langkah kedua dan ini saya coba buang saja ya. Saya buang yang keterangannya. Baik Bapak Ibu, kita sudah menghasilkan 2 langkah. Berikutnya akan kita lakukan langkah yang terakhir ya, yang ketiga. Nah, langkah ketiga menulis artikel berdasarkan quotes. Jadi untuk menulis quote di workshop online ini bukan hanya sekedar menghasilkan teks quote saja yang ringkas atau pendek berupa kutipan, tapi juga kita akan menuliskannya dalam format lain yaitu artikel. Nah, di sini perintahnya atau promnya adalah berdasarkan quotes tema persahabatan ya, karena saya tadi memilih yang persahabatan sesuai dalam tabel ya. Tulis artikel dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, di sini saya akan minta yang dibuatkan artikel itu quotes nomor 4. Lalu quotes tokohnya juga tentu saja nomor 4 karena supaya relevan. Judul saya minta ada, relevan dan menarik minat pembaca karena ini tujuannya agar bisa dibaca bukan cuma oleh kita sendiri tapi juga oleh orang lain dengan kita mempublishnya di blog ataupun di media sosial. Jumlah katanya saya minta 1000 kata. Nanti bisa diperpendek ya atau bahkan diperpanjang. Gaya bahasanya di sini saya cantumkan formal atau informal. Nanti Bapak Ibu bisa pilih apakah akan memilih formal atau akan memilih informal. Informal itu bahasa yang santai ya, bahasa yang kasual ya. Kemudian untuk nadanya apakah akan argumentatif, persuasif, dialogis atau friendly atau bersahabat. Silakan nanti pilih salah satunya atau beberapanya juga boleh ya. Untuk pembukaan ini saya tambahkan ya, agar artikel ini dibuka dengan quotes nomor 4. Artinya dia akan berada di atas ya sebelum artikelnya ditulis. Dan penjelasan singkat yang logis, maksudnya penjelasan singkat tentang quotes nomor 4 ini. Tentu dia setelah judul nantinya ya. Kisah inspiratif. Nah, agar artikel yang ditulis itu lebih menarik, kita perlu mencantumkan adanya kisah inspiratif yang sesuai atau relevan dengan quotes tadi. Saya perintahkan ada dan relevan. Bisa dari tokoh dunia atau tokoh-tokoh di Indonesia, juga bisa dari kisah nyata. Untuk penerapan, artinya quotes ini dalam hal apa atau dalam ranah apa akan diterapkan, saya minta ada dan relevan. Kalau bisa kontekstual dalam kehidupan nyata atau kehidupan keseharian supaya dapat dijangkau oleh mereka yang nanti membaca artikel dari quotes kita sehingga terinspirasi dan termotivasi untuk call to action atau melakukan sesuatu.
Lalu di akhirnya dimunculkanlah ada saran ya, ada saran atau advice gitu ya. Ada bernada argumentatif dan persuasif. Jadi kita saran itu argumentatif dan juga persuasif, ya seolah-olah kita tidak menggurui juga, tapi orang senang untuk melakukannya. Sasaran pembacanya di sini bisa dipilih ya, remaja, dewasa, orang tua, nanti silakan sesuai dengan kebutuhan. Untuk kebaruan sama seperti sebelumnya ya, baru, original, tidak plagiat atau duplikat, 100% humanized dan lolos AI detektor. Kemudian kita kopikan ya, kita copy, lalu klik salin dan kita buka Gemini ya. Kita lanjutkan saja dengan chat yang sebelumnya ya, dari satu langkah, langkah kedua, dan sekarang langkah ketiga, karena chat Gemini ini akan merekam seluruh input kita. Kita pastekan. Baik Bapak Ibu, setelah saya pastekan di kolom chat Gemini ini, saya akan ubah dulu beberapa perintah. Untuk quotes-nya akan saya ganti nomor 1, quotes tokohnya juga saya ganti nomor 1. Kemudian untuk gaya bahasanya saya ganti yang formal saja. Untuk nadanya saya pilih argumentatif, persuasif, dan dialogis. Yang friendly-nya saya buang. Kemudian ini tentunya kita ganti jadi nomor 1. Dan untuk saran ada ya, tetap bernada argumentatif dan persuasif. Untuk sasaran pembacanya saya buang yang remaja karena ini untuk dibaca oleh orang dewasa atau orang tua. Baik, ada beberapa perubahan yang sudah saya lakukan di prom langkah ketiga ini. Selanjutnya tinggal klik kirim. Baik, Google Gemini sedang merespon dan memberikan jawaban. Oke, ini judulnya ya. Judulnya itu Cermin Kejujuran, Mengapa Persahabatan Sejati Selalu Jujur. Pendahuluannya tentu didahului dengan quotes yang ada di nomor 1 ya, dan ada penjelasan singkat dan logis. Kemudian ada juga kisah inspiratif ya, kemudian ada contoh penerapan dalam kehidupan keseharian, kemudian juga ada saran ya, ini sarannya juga ada, dan ada kesimpulannya. Kesimpulannya nanti ini bisa diambil. Nah, juga jangan lupa bahwa selalu ada draft ya. Sebentar, ini agak masalah koneksinya. Nah, ini ada draft kedua. Kemudian juga ada draft yang ketiga. Nah, saya akan pilih draft yang ketiga ya Bapak Ibu. Saya akan kopikan seperti tadi di titik 3 ini, kemudian saya pilih salin, kemudian buka Microsoft Word. Nah, di sini kita tulis dulu langkah 3, lalu saya pastekan. Nah, yang tidak perlu kita buang saja. Saya akan buang. Ya, cukup sampai kesimpulan saja. Kemudian, nah yang ini juga saya buang. Oke, jadi sudah ada teks artikel yang terkait dengan quotes ini, yang nomor 1 tadi ya, yang ini. Nanti tinggal dirapikan saja, dibuat di Microsoft Word atau Google Doc serapi mungkin ya, kiri kanan, dan dijadikan tabungan untuk kita publish di blog atau di media sosial, atau kita kumpulkan untuk nanti didesain menjadi naskah untuk buku yang bisa diterbitkan.
Demikian ya Bapak Ibu untuk langkah ketiga dari membuat atau menulis quotes dengan Gemini Google.